Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia sering dipandang sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru yang paling stabil di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga di angka 5% dan disiplin fiskal yang ketat telah menjadi kartu as pemerintah Indonesia dalam menarik investasi asing. Namun belakangan ini, awan gelap mulai membayangi persepsi investor global. Muncul pertanyaan mendasar di kalangan lembaga pemeringkat internasional, apakah angka-angka pertumbuhan dan defisit yang disajikan oleh pemerintah Indonesia adalah refleksi realitas atau sekedar fiskal yang dibuat bagus? Skeptisisme ini bukan muncul tanpa alasan. Dunia internasional melalui lembaga seperti Moody's dan MSCI mulai menyoroti adanya ketidaksinkronan antara data resmi dengan kondisi lapangan. Ketidakpercayaan ini bermula dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang dianggap semakin sulit diprediksi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset negara yang sangat besar. Sebagai tambahan informasi, Moody's adalah lembaga pemeringkat kredit internasional yang mampu menilai kemampuan negara, perusahaan, atau lembaga keuangan dalam membayar utangnya. Sementara MSCI atau Morgan Stanley Capital International adalah perusahaan riset investasi global yang menyediakan indeks saham, analis resiko, dan alat tata kelola investasi yang digunakan oleh manajer investasi, dana pensiun, hedge fund, dan ETF internasional. Di video kali ini kita tidak akan membahas tentang Moody's atau MSCI, namun akan membahas mengapa dunia mulai meragukan data ekonomi Indonesia, lembaga pemeringkat kredit ternama yaitu Moody's secara spesifik memberikan catatan kritis terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. Masalah utamanya bukan hanya soal jumlah uang yang dikeluarkan, tetapi ke arah mana uang itu pergi. Moody's menilai kebijakan fiskal Indonesia saat ini semakin sulit untuk dibaca arahnya. Komunikasi pemerintah dianggap tidak konsisten, dan data fiskal yang disajikan menjadi sulit untuk diverifikasi secara independen oleh pihak luar. Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian adalah pergeseran fokus belanja negara. Pemerintah saat ini dinilai lebih mengedepankan program-program populis yang dampaknya terhadap pertumbuhan jangka panjang masih diragukan, seperti program MBG atau makan siang gratis meskipun tidak gratis, karena dana MBG diambil dari alokasi dana pendidikan. Selain itu ada juga program pembangunan perumahan skala besar. Di sisi lain, belanja modal untuk infrastruktur yang bersifat produktif justru terlihat tertekan. Bagi investor global, belanja besar bukanlah masalah selama tujuannya jelas dan produktif. Namun mereka mulai curiga ketika melihat anggaran negara digunakan untuk pengeluaran yang hasil ekonominya tidak terukur dengan jelas. Isu transparansi semakin memanas dengan munculnya Danantara, sebuah entitas raksasa baru yang ditugaskan mengelola aset negara. Kekhawatiran muncul karena Danantara direncanakan menguasai aset yang nilainya setara dengan 60% PDB Indonesia. Masalahnya, struktur dan mekanisme transparansi lembaga ini masih dianggap rendah. Investor membutuhkan kepastian hukum dan keterbukaan dalam informasi. Ketika aset negara dalam jumlah masif dikelola oleh lembaga yang standar akuntabilitasnya belum teruji secara global, resiko investasi dianggap meningkat secara otomatis. Ketidakjelasan struktur fiskal seperti ini dianggap jauh lebih berbahaya daripada sekedar angka defisit yang membengkak. Pemerintah Indonesia memiliki aturan hukum yang mewajibkan defisit anggaran tidak boleh melebihi 3% dari PDB. Untuk menjaga angka ini tetap berada di bawah ambang batas di tengah tekanan ekonomi,
Pemerintah Indonesia diduga melakukan berbagai langkah darurat yang oleh para pengamat disebut sebagai akrobat fiskal. Langkah-langkah tersebut meliputi penarikan surplus dari Bank Indonesia, penarikan pajak Bank Indonesia, penjualan pita cukai lebih awal, hingga penundaan pembayaran subsidi energi ke tahun anggaran berikutnya. Secara teknis hukum, langkah-langkah ini memang sah dan legal. Namun secara persepsi ekonomi, ini terlihat seperti upaya menunda masalah ke masa depan demi menyelamatkan muka di masa sekarang. Total nilai dari akrobat ini diperkirakan mencapai 82,5 triliun rupiah. Langkah jangka pendek ini memang menyelamatkan angka statistik hari ini, tetapi berpotensi merusak kepercayaan investor untuk jangka panjang. Pemerintah Indonesia dengan bangga mengklaim pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,12% dengan defisit terjaga di angka 2,92%. Di atas kertas Indonesia tampak sangat sehat, namun lembaga internasional memiliki perhitungan sendiri yang lebih konservatif. Banyak analis asing memperkirakan angka pertumbuhan real Indonesia sebenarnya berada di kisaran 4,8% hingga 4,9%. Perbedaan angka ini memicu kecurigaan adanya rekayasa kebijakan agar data terlihat selalu positif. Investor global mulai mempertanyakan apakah metodologi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS masih sejalan dengan standar internasional. Munculnya komponen-komponen baru dalam perhitungan seperti belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista dan aktivitas di kawasan ekonomi khusus dianggap membuat data menjadi terlalu optimis. Data yang sah sekalipun akan sulit dipercaya jika metodologinya berubah secara tiba-tiba tanpa transparansi yang memadai kepada publik dan pasar internasional. Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada dana global untuk membiayai berbagai proyek pembangunan. Dalam dunia yang saling terhubung ini, ekonomi nasional hidup dari oksigen bernama kepercayaan internasional. Moody's dan MSCI hanyalah peringkat awal. Jika pemerintah Indonesia tidak segera memperbaiki komunikasi kebijakan dan transparansi data, lembaga rating lain kemungkinan besar akan mengikuti langkah yang serupa. Bagaimana menurut kalian? Like video ini, subscribe channel Arus Ilmu, tekan tombol notifikasi. Terima kasih sudah menonton.